Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gajarkan dengan NIM 0305202067. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kutipan. Langsung saja kita masuk ke definisi kutipan. Kutipan merupakan bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan atau hasil penelitian dari penulis lain sendiri yang telah terdokumentasi serta dikutip untuk dibahas dan ditelaah berkaitan dengan materi penulisan. Atau kutipan juga berarti pinjaman sebuah kalimat ataupun pendapat dari seorang pengarang atau seseorang, baik berupa tulisan dalam buku, kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, majalah, koran, surat kabar, atau bentuk tulisan lainnya, maupun dalam bentuk lisan, misalnya media elektronika seperti TV, radio, internet, dan lain sebagainya. Tujuannya sebagai pengokohan argumentasi dalam sebuah karangan. Nah, selanjutnya fungsi kutipan. Fungsi utama kutipan dalam karya ilmiah adalah menegaskan isi uraian atau membuktikan kebenaran yang diajukan oleh penulis berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari literatur, pendapat seseorang atau pakar, bahkan pengalaman empiris. Fungsinya seperti berikut. Yang pertama sebagai landasan teori, yang kedua sebagai penguat bagi pendapat penulis, yang ketiga sebagai penjelasan bagi suatu uraian, dan yang keempat bahan bukti untuk menunjang pendapat tersebut. Kutipan juga memiliki fungsi tersendiri di antaranya. Yang pertama, menunjukkan kualitas ilmiah yang lebih tinggi. Yang kedua, menunjukkan kecermatan yang lebih akurat. Yang ketiga, memudahkan penilaian penggunaan sumber dana. Yang keempat, memudahkan pembedaan data pustaka dan ketergantungan tambahan. Yang kelima, mencegah pengulangan penulisan data pustaka. Yang keenam, meningkatkan estetika penulisan. Dan yang terakhir, memudahkan peninjauan kembali penggunaan referensi dan memudahkan penyuntingan naskah yang terkait dengan data pustaka. Nah, kali ini kita masuk pada jenis-jenis kutipan. Nah, kutipan ini dibagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kita masuk yang pertama, yaitu kutipan langsung. Dalam penulisan kutipan langsung, penulis mengutip tulisan orang lain apa adanya tanpa mengubah isi tulisan yang dikutipnya. Pengutipan ini dapat digunakan apabila penulis menganggap perlu adanya penegasan terhadap pernyataan yang penulis ungkap dalam karya ilmiahnya. Yang kedua, itu kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah suatu kutipan yang menjanjikan gagasan orang lain dengan cara menyatakan kembali gagasan tersebut dengan kalimat atau gaya bahasa sendiri. Pengutipan tidak langsung merupakan hasil interpretasi pengutip yang diperoleh setelah membaca bahan bacaan atau sumber rujukan. Nah, kutipan langsung ini biasanya berupa pendapat pembaca. Kita masuk pada prinsip-prinsip kutipan. Ada beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam mengutip, yaitu 1. Penulis jangan terlalu banyak mengutip sehingga tulisan yang disusun menjadi suatu himpunan kutipan. Ingat, kutipan hanya menjadi bukti penunjang pendapat penulis. Yang kedua, kutipan dianggap benar jika penulis menunjukkan tempat atau asal kutipan sehingga pembaca dapat mencocokkan kutipan dengan sumber aslinya. Yang ketiga, kutipan hendaknya diambil seperlunya agar tidak merusak uraian sebenarnya. Yang keempat, kutipan yang panjang sebaiknya dimasukkan dalam lampiran. Yang kelima, menghilangkan bagian kutipan diperkenankan dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak menyebabkan perubahan makna. Yang keenam,
Pada kutipan langsung, penulis tidak boleh mengubah apapun dan andai kata penulis tidak menyetujui apa yang dikutipnya atau menemukan kesalahan, ia dapat memberi tanda seperti titik-titik atau sig. Sig berasal dari kata Latin sic cut yang berarti dengan demikian atau jadi atau seperti itu. Yang ketujuh, pengutip tidak boleh mengadakan perubahan baik kata-katanya maupun tekniknya. Bila penulis terpaksa harus membuat perubahan atau tambahan, maka kata-kata tambahan itu harus dicetak lain, seperti tebal, miring, atau renggang, dan diberi catatan kaki yang menyatakan bahwa huruf yang dicetak lain itu adalah dari penulis, bukan teks asli. Nah, selanjutnya teknik penulisan kutipan. Ini yang pertama, kutipan langsung. Apabila penulis mengambil pendapat orang lain secara lengkap demi kata, kalimat demi kalimat, sesuai dengan teks asli, tidak mengadakan perubahan sama sekali. Dengan kata lain, kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap atau persis kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sumber teks asli. Yang kedua, kutipan langsung. Penulis menggunakan kalimat-kalimat yang disusunnya sendiri, hanya mengambil pokok pikiran atau inti sari dari sumber yang dikutip, untuk dinyatakan kembali dengan kalimat yang disusun oleh pengutip menjadi ikhtisar atau inti sari berdasarkan apa yang dikutipnya. Nah, kita masuk pada tujuan pengutipan. Ada banyak sekali tujuan pengutipan. Dan berikut adalah beberapa tujuan penggunaan kutipan. Yang pertama, memperlihatkan kepada pembaca materi yang digunakan. Yang kedua, mengkaji interpretasi penulis terhadap bahan yang digunakan. Yang ketiga, menunjukkan bagian atau aspek topik tertentu yang akan dibahas. Dan yang keempat, mencegah penggunaan bahan tulisan orang lain sebagai milik sendiri atau yang disebut dengan plagiat. Nah, kita masuk pada kiat-kiat mengutip sebuah kutipan. Terdapat 4 kiat untuk mengutip sebuah kutipan. Yang pertama, menerangkan kutipan. Yang kedua, memperkuat gagasan dengan kutipan. Yang ketiga, menyimpulkan beberapa kutipan. Dan yang keempat, membandingkan beberapa kutipan. Nah, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.